Itu aja sih Ustadz. Terima kasih. Mohon jawabannya. Ya. Siapa yang mau menjawab nih? Halo? Mungkin Kak Za atau yang lainnya? Okey, saya jawab. Tadi apa pertanyaan? Kenapa kita umat Nabi ni asyik bergaduh, dia asyik berpecah belah je begitu, bukan? Okey, masalah perpecahan di dalam umat Nabi ini sudah pasti akan berlaku. Bukankah Rasulullah sendiri mengatakan, maksudnya perpecahan di dalam umat Nabi ini pasti berlaku. Rasulullah mengatakan satafariqu ummati ala salasi wa sab'ina firqah. Itu pasti berlaku. Cuman sekarang ini kita ini bukan nak gaduh-gaduh, tetapi cuba mengurangi kuantiti di dalam perpecahan itu. Sekarang kita ini sebenarnya yang mengattack Asy'ariyah bukan Asy'ariyah dulu tahu. Asy'ariyah dalam keadaan defense saja. Untuk bertahan saja. Kalau kita tengok dia punya history, yang mengattack Asy'ariyah sebagai ajaran sesat ini dimulai daripada Wahabi. Tengok daripada kitab-kitab Nawaqidul Islam. Mereka mengeliskan ulama-ulama masyhur daripada kalangan Asy'ariyah dikatakan sesat disebabkan tawassul. Jadi yang memulai untuk bid'ah ini sesat, ini bukan Asy'ariyah tau. Asy'ariyah ini dalam keadaan defense saja, mempertahankan sahaja. Tetapi kita ini harus sedar juga benda ini memang akan berlaku sebab Rasulullah memang akan mengatakan umat Nabi akan berpecah. Cuman sekarang ini kita layan Wahabi ini supaya mereka ini tidak terlalu jauh pergi kepada masyarakat. Jadi kita halangi mereka cuba menyesatkan masyarakat awam juga. Begitu. Kita binasakan Wahabi. Afwan, bukankah kita nih diwanti-wanti bahkan ya dari MUI sendiri mengatakan bahwa ada bahayanya yang menyamar-nyamar jadi muslim, yaitu Syiah gitu. Jadi saya anggap memang yang buntut daripada pemecah belah itu justru Syiahnya itu gitu. Tapi kenapa banyak nih umat Islam kita yang justru bergandeng tangan dengan para Syiah ini gitu loh Ustadz. Yang aku heran itu loh. Bahkan MUI aja sudah mewanti-wanti itu bahayanya Syiah. Ini sepertinya kamu terdoktrin nih. Begini. Syiah ini dia tidak pernah attack tau. Dia tidak pernah attack. Bahkan dia mengakui dia Syiah. Kalau Wahabi dia tidak mengakui Wahabi. Bahkan dia mengatakan dialah ahli sunnah wal jamaah. Syiah ini dia mengakui dia Syiah dan dia berakidah 12 imam. Dia mengakui. Jadi apa masalahnya? Kita sampaikan kepada masyarakat, difatwakan kepada masyarakat bahawa Syiah ini sebahagian daripada akidahnya yang dia memaksumkan 12 imam, dia terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sampaikan kepada masyarakat. Dan Kak Azhar sendiri secara personal pernah Syiah masuk dalam live Kak Azhar dan Kak Azhar tanya secara langsung, apakah kamu memaksumkan 12 imam? Oh, dia cakap iya betul. Tapi saya ini nanti ada penjelasan yang lebih panjang lah, dia kata. Dia orang mengakui, tapi Wahabi ini dia virus di dalam agama Islam ini. Kenapa? Sebab mereka lah yang mengaku terpaling benar dan golongan majoriti daripada Asy'ariyah wal Maturidi dikatakannya dialah yang sesat. Ini yang menjadi problem sekarang ini. Syiah mengaku Islam tidak. Sebentar. Tidak, Saya jawab ya. Oke, begini ya. Bang Yulo ya. Sebenarnya kan konsep dakwah kita kan wasatiyah ya. Wasatiyah itu istilahnya di tengah-tengah, dan kita itu konsepnya merangkul, bukan memerangi ya. Terkait Syiah, kalau dia menyerang kita akan serang. Itu sudah terjadi di mana-mana. Boleh tengok di YouTube saya beberapa kali diskusi dengan Syiah. Berbeda dengan Wahabi. Ini di bawah tadi ada yang namanya host, dia mengatakan bahwa Imam Asy'ari itu kembali kepada salafi yang berakidah seperti dia. Itu pembohong besar. Itulah ciri-ciri Wahabi. Mereka mengklaim mereka tidak punya kitab, terus memalsukan kitab-kitab kita dan membelokkan satu sejarah. Contoh yang terbaru di Malaysia. Yang terbaru di Malaysia itu ada satu buku terbitan dari PIS mengatakan bahwa telah ditemukan manuskrip Imam Syafi'i. Ini parah. Islam tidak terikat dengan manuskrip karena Islam ini agama samawi. Dan untuk mengetahui akidah Imam Syafi'i, maka kita lihat dari murid-muridnya. Baik. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi jangan besarnya, ya.
Garis besarnya begini saja Bang Yelo. Yang tak boleh berbeda kita tuh masalah usuluddin, masalah usul kita tak boleh berbeda. Tapi kalau masalah furu, masalah hilafiyah, ranting-ranting agama, contoh yang satu kunun, yang satu enggak kunun, enggak apa berbeda. Bukankah kata Nabi hilafiyah bainal umar rahmah? Perbedaan di antara umatku dalam hal-hal kebaikan itu adalah rahmat. Kemudian si A juga tak boleh menghukumi semuanya, karena ada juga si A itu kemudian bahkan kitabnya dipelajari di pondok-pondok kita. Kitabnya Bulughul Maram itu yang karangnya si A tuh. Iya betul. Si A. Jadi tak boleh menghukumi semuanya. Sama, semuanya ada di Wahabi, ada yang takfiri, kemudian ada yang suka menyesatkan, membid'ahkan seperti dia punya surga dan neraka, ada. Tapi ada juga yang baiknya. Maka silakan kita bersepakat dengan yang sepakat dan saling menghormati dengan yang tak bersepakat. Nah, seperti itu kan gini kan. Mungkin itu kalau untuk orang-orang yang sudah paham bisa dimengerti ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang awam? Semisal dia bertanya, lalu yang benar-benar jalan lurus itu ya yang mana gitu. Makanya aku akan tanya sama kalian. Lalu siapa di antara kita yang benar-benar lurus? Ikutin ulama kalau ahli jalan wal yang jamaah. lurus, jalan yang lurus yang sering kita baca dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu dijelaskan mulai dari Nabi Adam sampai dengan Rasulullah. Nah, itu jalan yang lurus itu. Dalam perjalanannya kemudian ada yang terlempar ke dalam sumur, ada yang dimakan dalam ikan, ada yang dibakar hidup-hidup, kemudian ada yang digergaji dalam batang pohon, kemudian ada yang seperti disalibkan. Nah, itu. Ada juga yang dolim, di situ ada cerita Fir'aun, kemudian cerita Haman, cerita Namrud, ada. Jadi seperti itu. Tidak kan gini loh Ustaz, kita kan banyak mengkelompokkan kelompok masing-masing ya. Contoh lah aku terus terang aja seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, mungkin yang lain atau mungkin Salafi. Lalu aku tuh mau tanya gitu, mana yang sekiranya benar-benar di ajaran Nabi dan lurus? Oke, Apakah Afwan semua saya yang jawab akan ya. menganggap mereka itu semua sesuai? Saya jawab ya. Jadi begini ya. Baik, Ahlus Sunnah itu tidak diukur oleh kelompok ataupun nama sebuah madhab, nama sebuah sebuah kumpulan organisasi. Betul, setuju Jadi Ustaz, setuju. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak diukur seperti itu. Jadi ketika ditanya Ahlus Sunnah wal Jamaah akidahnya seperti apa? Satu ya, secara globalnya dia harus berakidah tanzih dan mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan. Nanti bisa dipahami bahwa sifat kekurangan ini seperti apa ya, menjisimkan Allah itu adalah satu kekurangan. Contoh, mengatakan Allah ada tangan, ini sudah tidak mensucikan Allah lagi ya, dan akidah-akidah itu di sekarang ini dipegang oleh Wahabi. Mereka mengatakan Allah ada tangan, tangannya tak seperti kita. Itu sudah terkeluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kemudian digariskan oleh Imam Murtado Ajabidi, idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah wal muradu bihim Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi jika kamu ingin melihat siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sekarang ini adalah mereka berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Itu secara ringkasnya saja dulu. Monggo yang mau nambah. Berarti ini aku udah paham. Berarti selain berakidah Asy'ariyah itu berarti sesat, Ustadz, betul Ustadz? Ya, asal akidahmu tanzih, ya tanzih. Kalau misalkan Imam Ghazali itu menuliskan 10 asas akidah, itu tidak spesifik seperti sifat 20 ya. Di situ hanya yang pertama mensucikan menerangkan tentang af'al Allah, tentang zat Allah dan semuanya. Tapi bila dinarasikan nanti ketemunya sifat 20. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jadi pada intinya tadi siapa Ustaz Surya ya? Dari Ustaz Surya sendiri berarti kalau kita tidak berakidah seperti Asy'ariyah, berarti itu di luar itu dikatakan sesat gitu ya Ustaz? Itu secara tafsil ya, secara tafsil. Kalau secara globalnya seperti ini. Secara globalnya, asal akidahmu itu mensifati Allah segala dengan sifat kesempurnaan dan mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan, itu sudah bisa dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Soalnya kan tapi gini kan Ustaz ya. Bila ditanya secara terperinci, maka yang memberikan itu adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Begitu Bang.
Baik, kan gini kan Ustaz. Iya, makasih ya atas jawabannya. Soalnya kan gini kan, Tat. Soalnya kan gini. Kan kayak kita-kita itu kan eh, lebih condong kayak anggaplah seperti bulu gitu, berlebihan kepada kelompok tertentu. Tetapi ketika mereka berpegang teguh pada akidahnya masing-masing nih, ketika aku pernah sempat tanya, ketika mereka ditanya yakin nggak ini benar-benar lurus dan yakin nggak, itu suka ada keraguan-keraguan gitu loh, Tan. Kayak ada keraguan, jadi mereka saja mengikuti apa yang mereka ikuti aja saja ragu gitu loh. Maka dari itu kan tadi aku udah dapat jawaban dari Ustaz Surya bahwa asalnya akidah di luar dari Asy'ariyah adalah sesat gitu kan. Iya, iya, iya. Pada intinya itu kan. Pada intinya seperti itu. Tapi secara globalnya, secara ijmali yang seperti Iya. saya katakan tadi itu. Mungkin Baik, baik. Bang Aulia, Kak Aza atau Master mau menambahi atau Mas Iwir? Ya, yang jelas kalau untuk akidah kita yang pasti mengikuti guru-guru kita yang memang sanadnya mutasil kepada Rasulullah SAW. Tentu yang mempunyai sanad yang benar-benar mutasil yang kita tahu itu kan bukan saya lagi mensudutkan kepada salah satu organisasi ya, tapi yang sudah jelas itu yang kita jelas dan diakui oleh dunia itu adalah Nahdlatul Ulama, para ulama-ulamanya. Contohnya seperti dari Mbah Hasim, Mbah Khalil sampai ke guru-gurunya itu kan mutasil. Memang Ya, ini kan yang di Indonesia ya. Coba kalau kita jawab secara global menyeluruh ke satu dunia kan. Mereka Itu loh Ustaz. nama itu. Benar itu Ustaz. Secara global. kalau secara global saya belum Waalaikumsalam. pernah tahu dari segi akidah-akidah di luar negeri ya. Mungkin ini ada yang baru datang, Yai Sakti akan menjawab. Monggo. Yai. Tadi sudah disiapkan Ya, katanya. apa nih ya Ustaz kan? Ya. Siap. Izin berbicara. Sudah sangat bagus Ana dengar penyampaiannya Ustaz. Jadi Anda yang cuma tahu sedikit mungkin bisa memberikan lebih lanjut. Jadi dari yang Anda tanggapi dari pertanyaannya ini kan kita melihat fenomena yang tidak pernah terjadi sebelumnya, di mana seiring berkembangnya zaman, populasi manusia akan semakin banyak, maka semakin banyak pula orang-orangnya, berbagai kelompok-kelompok sudah muncul, karena kita juga sudah di akhir zaman. Nah, kita itu harus berpegang kepada apa yang sudah disepakati kebanyakan umat Islam. Yang dari mana umat Islam itu ya yang kita ambil adalah rujukannya para ulama-ulama. Ulama-ulama kita itu kita lihat afiliasi mereka itu kemana, Bang Yulo. Misalnya kita lihat, oh afiliasi mereka ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Syiah berapa persen? Cuman paling 15%. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah berapa persen? 80 lebih persen. Kita lihat juga tokoh-tokoh secara historis misalnya. Kalau Bang Yulo pernah dengar nama Sultan Salahuddin Al-Ayyubi belum? Pernah dengar dong. Alhamdulillah pernah dengar. Alhamdulillah. Nah, beliau tinggalnya itu lahirnya mungkin di sekitaran Syam. Nah, terus beliau setelah menumpaskan Syiah Fatimiyah, ya, beliau berperang sama Syiah Fatimiyah agak lama. Terus bubarlah dinasti Syiah Fatimiyah di Mesir. Beliau pun diangkat jadi sultannya Mesir setelah khalifah Syiah yang terakhir itu mati, berpulang ke rahmatullah. Nah, jadi beliau kita lihat mazhabnya. Mazhabnya apa? Mazhabnya sama loh dengan orang Indonesia, orang Malaysia. Syafi'i mazhabnya beliau. Terus kita lihat akidahnya Bang Yulo. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Itu akidahnya Salahuddin Ayyubi. Terus kita lihat beliau juga ternyata menerima tasawuf dan bahkan bertorikoh kalau nggak salah Qadiriyah. Berarti imam mursyidnya berarti Imam Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Nah, lalu kita lihat lagi di Turki dulu ada seseorang sultan bernama Sultan Muhammad Al-Fatih II, atau kalau orang Turki nyebutnya Mehmet II. Pernah dengar Sultan Muhammad Al-Fatih, Bang Yulo? Alhamdulillah pernah dengar. Alhamdulillah, ahsan. Oke. Nah, beliau kita lihat mazhabnya apa? Oh, mazhabnya adalah ya, selain Syafi'i apa?
Hanafi, Maliki, Hanabila atau Hambali. Nah, beliau bermazhab Hanafi. Beliau termasuk dari bagian Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membebaskan Konstantinopel, yang pernah dibuatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau akidahnya Ahlus Sunnah juga, Ahlus Sunnah wal Jamaah Maturidiyah. Nah, beliau juga ternyata bertasawuf. Jadi beliau tidak menolak tasawuf. Beliau punya tarekoh, mengikuti tarekohnya Naqsyabandi gitu. Dan kalau setahu ana, beliau juga punya guru. Gurunya itu kalau nggak salah masih keturunannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabatnya Nabi. Masih Oke. keturunan lah, Mas. Ya, Ustaz. Ya, Nah, jadi kita lihat ini Bang Jilo, saya simpulkan dulu ya. Dari semua mujawib di Baik, atas Ustaz. ini, bila ditanya siapakah Ahlussunnah wal Jamaah, jawaban yang secara terperinci ya, karena tadi sudah ada jawabannya, maka ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mereka yang berakidah salah satu, yaitu mungkin dari Asy'ariyah pun boleh, dari Maturidiyah pun boleh. Karena apa? Karena kitab-kitab yang dihimpun mereka itu penulisnya dari 4 madhab. Ya, boleh kita cek semua kitab-kitab akidah itu penulisnya dari kalangan murid-murid 4 madhab. Dan ahlu sunnah itu harus berfikih, fikihnya mengikuti madhab yang 4. Ya terserah sampean mau ikut madhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i, itu nggak apa-apa, yang penting kalian harus bermadhab. Yang terakhir kesimpulannya dari Kang Sakti, ya kita juga harus bertasawuf. Jalan tasawuf yang sudah digagaskan oleh para pendahulu kita, yaitu kita harus ikuti tasawufnya Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Itu sudah saya simpulkan dari para mujawib di atas. Monggo kalau masih ada yang ganjal. Baik. Nah, itu alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya. Terus ada lagi nih, Dok. Lalu aku mau tanya gitu, karena kan sering digembor-gemborin gitu, kayak Salafi Wahabi. Terus Salafi Wahabi ini berakidah apa gitu? Ya. Karena belum tahu. Oke, Salafi Wahabi berakidah apa? Ini kita tanyakan terus kepada beliau yang pernah menjadi Wahabi. Monggo Abu Quran. Kang Abu Quran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Semoga semua teman-teman di sini dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam izin menyampaikan aja. Tadi sebelum di awal-awal ini kita diskusi, ada perkataan-perkataan yang di luar akhlak Rasulullah. Jadi ada perkataan kotor. Itu saya mohon dari teman-teman ya, karena kita bukan hanya kita yang ada di sini yang melihat, tapi dari teman-teman luar sana itu banyak yang nonton. Jadi tunjukkan akhlak kita sebagai muslim, bahwasanya kita tuh dalam berdiskusi tetap santun, jangan sampai ada kata-kata yang tidak pantas lah disebutkan seorang muslim gitu. Karena kan intinya kita semuanya bersaudara. Jadi jangan ada kata-kata yang kotor, kata tidak sopan gitu ya. Terkait dengan tadi yang ditanyakan Yai Surya tadi, yang saya tahu ya, akidahnya Salafi Wahabi ya, kalau mau dibilang Wahabi ya, karena kalau dibilang Salafi saya kurang setuju, karena Salafi itu kan pengikutnya para salafus soleh, tapi kenyataannya mereka banyak yang bertentangan, pemahaman banyak bertentangan dengan salafus soleh. Saya lebih cenderung menyebutnya Wahabiyah kepada orang-orang teman-teman yang selalu mengkafirkan atau membid'ahkan amal-amalan seseorang tanpa ilmu. Tapi Salafi Soleh itu akidahnya sama sebenarnya dengan manhaj salaf gitu. Mereka semuanya dari 4 imam itu kan semuanya tidak ada yang bertentangan dengan mazhabnya, akidahnya Imam Asy'ari maupun Imam Maturidi gitu. Yang saya tahu seperti itu, karena sampai sekarang pun istri saya pun masih Salafi. Jadi dia nggak mau dibilang Wahabi karena tetap dia Salafi, berarti bukan Wahabi gitu. Jadi dari teman-teman, saya hanya mengkritik dari teman-teman Wahabi, tolonglah bagi mereka teman-teman yang tidak sependapat dengan amalan-amalan seseorang, nggak usah saling membid'ahkan gitu. Itu kan bukan ajaran Rasul juga. Bagaimana Islam itu kan kita mengajak, bukannya mengejek. Kalau semua Islam itu saling mengajak bukan mengejek, indah itu Islam itu gitu. Orang juga melihat Islam itu juga tertarik gitu loh.
Ya, dari pesan saya Iya, sih itu betul, aja betul. dari teman-teman yang masih Terus yang masih terus berpaham pertanyaannya Wahabi. begini ya, ya Abu Quran. Yang akidah yang dipegang oleh Wahabi itu akidah seperti apa? Yang saya tahu itu kan akidahnya ada uliyah, rububiyah, sama asma wa sifat gitu ya. Nah, untuk pemahaman lebih dalamnya saya nggak sampai sejauh pemahaman saya ya. Cuman yang dipakai dalam Wahabi, teman-teman Wahabi itu tadi uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat gitu. Cuman perbedaannya dengan akidah Asy'ariyah, saya terus terang ya nggak paham perbedaannya di mana. Cuman yang saya tahu dalam memahami pemahaman ayat-ayat sifat-sifat Allah itu mereka bertentangan dengan pemahamannya Ma'had Salaf gitu. Saya mengatakan bahwanya tapi nggak semua ya. Yang saya tahu tuh mereka tuh mengatakan bahwa Allah itu beristiwa, dan itu sudah menyalahi atau akidahnya akidah salaf, karena akidah salaf itu kan metodenya cuma dua, takwil dan tahwil. Oke. Itu yang Jadi saya begini tahu, ya. yang saya telah pelajari. Saya simpulkan begini ya, Bang. Yang penting itu ya tanzih terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali. Jadi kesimpulannya masih sama. Adapun ya mereka berakidah 3 tauhid itu secara penamaan itu sebenarnya nggak ada masalah. Yang jadi masalah nanti adalah ketika menghuraikan dari yang 3 itu. Karena apa? Mereka akan meletakkan bahwa Allah itu ada di atas arasy, ditetapkan di atas arasy. Namun bagi kita sesuatu yang bertempat itu nanti di situ adalah jisim. Maka Allah itu suci daripada jisim, dan itu kita tidak membenarkannya. Gitu ya. Nah gini Ustaz, tanya lagi ya. Jujur aja, aku tuh sebenarnya awam, cuman ya ada semangat untuk belajar. Semisal nih, bahwa di Al-Quran kan dikatakan, Ana tidak hafal afwan kalau suratnya apa, tapi kan ada artinya itu bahwa Allah itu bersemayam di atas ars. Andai saja, aku hanya percaya saja, boleh tidak Ustaz? Ana hanya percaya saja, tidak mau terlalu jauh gitu, boleh tidak seperti itu? Oke, gini ya. Lafalnya kan begini. Huwaladzi khalaqas samawati wal arda fi sittatin ayamin sumastawa 'alal arsy gitu ya. Secara terjemahnya kan begini. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa lalu bersemayam di atas arsy, itu secara terjemahan ya. Terus dilanjut lagi, mayaliju fil ardi wa ma yahruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah itu bersama kamu di mana kamu berada. Jadi kalau dibaca terjemahan secara tekstual nanti malah bingung. Di yang pertama itu kan sebelum koma di situ kan itu Allah mengatakan di atas arsy secara terjemahan ini, di bawah lagi mengatakan saya bersama kamu di mana kamu berada. Jadi mau dipilah-pilah yang mana? Itu ternyata ulama mendefinisikan itu adalah ayat mutasabihat. Lalu bagaimana cara mengimani? Cara mengimani ya imani saja ayatnya, jangan dimaknai dengan makna Indonesia, gitu Kang. Jadi cara bertafid itu amiru kamaja'a, jalankan dan imani. Jangan diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, nanti kamu keliru. Ini kayaknya ada Kang Aulia atau Kang Master, boleh nambah jawaban? Sebentar ya, izin ya. Iya, siap. Kang Yulio ini mungkin antum pernah ingat sama Ana ya. Kita pernah diskusi di kanal YouTube. Ingat nggak antum dulu? Di kanal Kita pernah YouTube diskusi siapa ya? di kanal YouTube. Guzaini, ingat nggak? Ini, aduh afwan lupa aku Ustaz. Iya, kita pernah diskusi masalah ini sebenarnya. Itu jauh sebelumnya kan itu Gus Zaini sudah menjelaskan bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak pernah mengatakan Allah itu punya arah, tidak pernah Allah itu mengatakan bertempat. Karena kalau sampai kita mengatakan Allah punya arah, punya bertempat, berarti Allah sama dengan makhluk gitu. Karena yang punya arah, punya tempat itu kan makhluk. Allah itu suci dari 2 hal itu, arah, tempat. Kalau antum masih ingat diskusi kita itu panjang gitu, kita berhari-hari diskusi di masalah itu aja itu. Antum, Bang Yulio sama satu lagi itu. Karena ingat antum itu Yulio yang 21 itu bukan?
Betul Ustadz. Ada aku bilang. Ya, itu kan antum ingat dulu kita pernah diskusi itu. Jadi clear sebenarnya dulu, kita udah clear. Jadi jangan sampai menyisihkan Allah gitu. Kalau kita mengatakan Allah itu punya bertempat, maka Cuma kan bacalah ayat problemnya tuh gitu. ayat Al-Ikhlas gitu. Kalau antum Terkadang ingat kan dulu, aku kita pribadi pernah kan diskusi hidup di seperti itu. ini Ustadz. Iya, iya, iya. Ya, Silakan kalau lanjut di yang Jogja lain. kan alhamdulillahnya di Jogja nih. Ya, Nah itu kan bermacam-macam lah di sini gitu kan. Cuman kan karena aku itu orangnya kayak nggak mau terlalu fanatik kesini ke situ ya. Aku tuh kadang mengikuti apa yang ada dalilnya aja gitu. Yang contohnya nih, aku kan kadang lihat kayak contohnya simpelnya aja. Contohnya kok ada ya orang-orang pakaian cingkrang apa ada aja. Ternyata setelah aku cari tahu ternyata memang ada gitu kan Ustaz ya. Afwan Bang Julio. Cuman Gini Bang Julio. Nah, Bang cuman Julio. dari Sebentar, saya berbagai potong dulu. dari Sebentar, berbagai sudut pandang itu saling saling kayak misal saling hujat gitu. Celana kok cingkrang gitu. Sementara kan itu kan celana cingkrang juga ada ajarannya gitu loh. Bang Julio. Bang Jelo, gini Bang Julio. Jadi Dari semua izin Kiai Surya, kiai-kiai lainnya. Sebelum turun ini sedikit mungkin jadi secara kelompok besar, secara besar kelompok, bukan organisasi nih, secara kelompok besar Islam itu terpecah menjadi 3 kelompok ini. Yang pertama itu kaum Nawasib, yang kedua Syiah, yang ketiga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Nawasib itu pencinta sahabat tapi kurang mencintai Ahlul Bait. Kemudian Syiah itu seperti terlalu mencintai Ahlul Bait tapi membenci sahabat. Jadi kita berdiri yang Ahlus Sunnah berdiri di tengah-tengahnya. Jadi secara garis besar terpecah 3. Nawasib, Ahlus Sunnah, Syiah. Izin kiai-kiai ya, izin turun pamit ya. Iya, terima kasih ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya. Terima kasih. Oke, Bang Jilo, begini Bang Jilo. Semua firqoh di dalam dunia ini, baik yang sesat maupun yang menyimpang atau apa, mereka kalau ditanya tentang amalan, mereka ada dalilnya. Semua, baik itu yang terbaru ini ya, Mimpi Kasim, terus Mama Lia Eden, terus yang mengaku nabi, terus siapa, itu mereka ada dalilnya. Sekarang ini yang jadi masalah bagaimana mereka mencerna dalil itu, sesuai landasan atau tidak. Dan saya tekankan untuk bab akidah kita itu harus taklid, harus pegang kuat-kuat dan harus jayam ya. Tidak bisa kita pegang setengah-setengah. Gitu kan. Monggo yang mau nambah. Tidak ada yang nambahin, aku mau lanjut tanya. Banyak nanya ini malahan. Jadi gini, makasih atas jawabannya tadi tuh. Jadi problematikanya itu kan gini, kadang kan kita suka bingung tuh kan, bahkan aku pribadi juga suka bingung. Kenapa yang kelompok si ini kadang juga ngehujat yang si ini, yang si A juga ngehujat si B, ntar si B balik lagi ngehujat yang ini. Jadi kadang tuh kayak teman-teman aku yang awam juga kadang nanya gitu, bingung. Nah sih sebenarnya yang benar-benar lurus gitu. Makanya kan gue saja ragu-ragu gitu kan, karena saking banyaknya nih kelompok-kelompok. Cuman kan kalau dari sisi dalam amaliyah lah, dalam hal amal-amal ibadah gitu, memang kalau anak sendiri sih lihat dari saudara-saudara yang salafi itu memang kayak contohnya berjenggot terus celananya cingkrang sih anak nggak masalah, karena memang bahkan ada juga kan anjurannya untuk memelihara jenggot itu kan Ustaz. Betul. 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 Sementara anak tuh kadang suka bingung juga nih, contoh kayak Mbah Agus pribadi juga orang-orang NU gitu. Cuman kalau aku lihat nih kayak orang-orang NU gitu, kenapa sih mereka kayak nggak mau berjenggot, terus nggak mau celananya dinaikin gitu? Sementara kan itu ada perintahnya kan Ustaz. Itu kan ya. Sampai sini saya jawab dulu ya biar nggak melebar ya. Baik Ustaz. Oke, jadi begini ya. Kalau orang kami Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lebih kepada yang sunnah-sunnah yang berat dulu. Kalau misalkan sunnah memelihara jenggot itu kan semua orang mampu, ya. Tapi untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah itu tidak semua orang mampu.
ya. Jadi kita ke arah situ dulu. Kebanyakannya Ahlussunnah wal Jamaah itu mementingkan belajar fikih apa semua dulu. Sunnah-sunnah yang kecil itu ya bagi mereka dulu lah, nggak apa-apa gitu. Jadi jangan dikatakan kami tidak bersunnah, cuma kami belum melakukan, karena sesuatu yang sunnah itu boleh dilakukan dan boleh juga ditinggalkan. Ini afwan semua, saya mau pamit ya karena baterai saya sudah habis. Mungkin Kang Ramdan boleh Yang handle ya. salah itu yang Saya tidak serahkan boleh kepada itu, Bang Ramdan. yang tidak boleh itu miara jenggot, memakai pakaian cingkrang dan merasa paling sunnah, itu tidak boleh. Baik. Kadang kan orang begitu, pakai celana cingkrang, jenggot